morning, Indonesia. This is your captain speaking. Yo, Indonesia! Yo! Bara panas Asian Cup, Malaysia ejek Garuda, Vandenberg balas pedas, dan siapkan senjata rahasia. Setelah melewati fase melelahkan kualifikasi Piala Dunia, bulan depan Garuda Muda akan mendapatkan tantangan baru ketika ajang Asian Cup digelar. Ya, Asian Cup U23 akan kembali digelar pada Juli nanti, dan di seri kali ini timnas Indonesia akan menjadi tuan rumah setelah di tahun lalu kita hanya menjadi tim tamu. Gelaran ini memang tak resmi, ini membuat pencarian pemain yang bisa ikut berkompetisi akan sulit dinego dengan klub guna mengikuti ajang mini seri tahunan antar negara ASEAN ini. Namun ternyata Malaysia tengah memberikan tantangan langsung kepada Indonesia untuk membawa skuad terbaik mereka. Sebab seperti yang kita ketahui, kemarin Harimau Malaya mampu mengandaskan perlawanan Vietnam dengan bantuan dua pemain naturalisasi terbarunya. Timnas Malaysia meraih kemenangan telak atas Vietnam dalam laga grup F kualifikasi Piala Asia 2027 di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Selasa 10 Juni 2025. Tim Harimau Malaya meraih kemenangan telak 4-0 di mana semua gol tercipta berkat kecemerlangan para pemain naturalisasinya. Bermain imbang tanpa gol sepanjang babak pertama berlangsung, tim Harimau Malaya berhasil memecah kebuntuan melalui gol penyerang naturalisasi kelahiran Brasil, Joao Figueiredo pada menit ke-49. Hanya 10 menit berselang dari gol tersebut, Malaysia menggandakan keunggulan lewat gol yang dicetak oleh Rodrigo Holgado. Pemain naturalisasi kelahiran Argentina, Vietnam makin terlihat kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Situasi tersebut dimaksimalkan oleh timnas Malaysia untuk terus mencari celah di pertahanan Vietnam. Pada menit ke-67, giliran pemain bertahan Lavere Corbin Ong, pemain kelahiran Inggris yang pernah membela timnas Kanada sebelum akhirnya memilih membela Malaysia pada 2019 yang mencetak gol. Pada menit ke-88, giliran Dion Coles, pemain kelahiran Sarawak yang besar di Belgia, mencetak gol penutup kemenangan Malaysia di depan para pendukungnya. Permainan beringas yang diperlihatkan oleh Harimau Malaya ini memang berasal dari 7 pemain baru yang telah resmi dinaturalisasi oleh Malaysia. Beberapa dari mereka seperti Hevel dan Palmero sudah melakukan debut saat Malaysia menang atas Nepal pada Maret lalu. Hevel bahkan mencetak gol dalam pertandingan tersebut. Dan setelah mampu mengandaskan perlawanan Vietnam, sepertinya mereka telah percaya diri dan langsung mengirimkan sinyal untuk Indonesia. Mereka mengatakan supaya Indonesia menurunkan deretan pemain muda terbaiknya untuk menghadapi Harimau Malaya di ajang ASEAN Cup. Memang kita masih punya nama seperti Marcelino, Ivar, ataupun beberapa pemain senior yang masih bisa dimainkan di skuad muda. Hal inilah yang membuat Malaysia menantang langsung, sebab mereka juga ingin membuktikan bahwa saat ini mereka sudah berkembang jauh layaknya Indonesia pula. Bahkan sang pelatih sudah mengisyaratkan telah memiliki deretan pemain naturalisasi muda yang akan ia bawa serta di ajang di antara negara ASEAN ini. Dan ternyata tantangan itu mendapatkan respon bagus dari pelatih anyar Gerard Vandenberg. Marcelo Ferdinand dan Donitri Pramungkas menjadi dua senjata andalan yang siap membawa timnas Indonesia U23 bersaing ketat dalam Piala AFF U23 2025. Keduanya menjadi perbincangan hangat karena performa gemilang di level klub maupun internasional. Marcelino yang kini memperkuat klub Inggris Oxford United telah menunjukkan kualitasnya di Eropa. Ia tak hanya sukses beradaptasi dengan sepak bola luar negeri, tetapi juga memberikan kontribusi penting untuk tim nasional. Dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, namanya beberapa kali tercatat di papan skor dan ia tampil sebagai motor serangan. Posisinya sebagai playmaker menjadikannya pusat strategi tim. Dipercaya akan mengenakan ban kapten, Marcelino siap memimpin rekan-rekannya di turnamen nanti. Dengan visi permainan dan pengalaman internasional, ia menjadi harapan besar publik Indonesia. Di sisi lapangan, Donitri Pamungkas juga tak kalah bersinar. Pemain Persija Jakarta ini dikenal memiliki kecepatan tinggi dan kelincahan luar biasa.
Ia juga disiplin saat membantu pertahanan, menjadikannya sosok pemain serba bisa yang sulit tergantikan. Kemampuannya bermain di banyak posisi memberikan fleksibilitas kepada pelatih Gerard Vandenberg. Tak hanya piawai sebagai winger kiri, Donny kerap diturunkan di berbagai peran dan tetap tampil solid. Di beberapa turnamen kelompok umur termasuk SEA Games, ia tampil menonjol. Pelatih Gerard Vandenberg pun memberikan penilaian khusus terhadap Donny. Donny adalah pemain serba bisa yang akan menjadi salah satu tumpuan utama kami, ujarnya saat latihan perdana di Bekasi beberapa waktu lalu. Kombinasi Marcelino dan Donny diyakini bakal menjadi kekuatan utama Garuda Muda. Keduanya telah bermain bersama sejak level usia muda, sehingga paham betul gaya permainan satu sama lain. Konsistensi performa mereka dalam beberapa musim terakhir memperkuat harapan publik sepak bola tanah air. Apalagi Indonesia akan tampil sebagai tuan rumah yang bisa menjadi tambahan semangat dan motivasi bagi para pemain. Keuntungan sebagai tuan rumah tentu tak bisa diabaikan. Dukungan supporter dan atmosfer stadion bisa menjadi energi tambahan yang membakar semangat skuad Garuda Muda. Selain kedua pemain ini, Vandenberg juga pastinya akan membawa serta Rafael Struijk serta Ivar Jenner di dalam skuad. Sebab ini adalah kali pertama Vandenberg menjadi pelatih. Pastinya ia akan mencari nama baik dulu sebelum terbang lebih jauh di ajang Piala Asia nantinya.